Kemudian subhanallah, Allah tampakkan kepada orang ini ketika dia berkata demikian, ya, ketika subuh-subuhnya didapati ya tangannya masuk ke dubur kemudian menembus ya duburnya. Tidak bisa diambil lagi ya tangannya. Ya, tidak bisa dia keluarkan. Ya, dan ini akibat orang mengingkari sunnah, dan ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa di salah satu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita sampai pada hadis yang ke-45. Saya bacakan hadisnya. Berkata Imam Malik, annahu balaghahu anna Abdurrahman ibn Abi Bakar dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha yawma mata Sa'ad ibn Abi Waqqas. فدعا بوضوء فقالت له عائشة أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. Berkata Imam Malik, telah sampai kepadanya sesungguhnya Abdurrahman ibn Abi Bakar masuk ya kepada Aisyah radhiyallahu anha pada hari meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ya, Abdurrahman bin Abi Bakar pun meminta diambilkan bejana yang berisi air. Kemudian Aisyah berkata kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, sempurnakanlah wudukmu wahai Abdurrahman. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka orang yang mata kakinya tidak terkena wudu. Ya, celaka orang mata kakinya tidak terkena wudu akan tersentuh dari api neraka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sisi sanadnya, sanad yang disebutkan dalam kitab Muwatta ini sanadnya lemah ya. Jadi kalau antum ketemukan di Muwatta balaghahu, kata Imam Malik balaghahu, kalau antum lihat lafaznya itu balaghahu, itu artinya Imam Malik tidak mendengar langsung kepada orang yang meriwayatkan tersebut. Artinya ada orang ya yang tidak disebutkan di sana. Ya. Maka itu kalau di Muwatta itu banyak sekali balaghahu. Itu artinya Imam Malik tidak mendengar dari syekh tersebut, ya. Dan tidak disebutkan siapa perantara antara beliau ya dengan orang yang meriwayatkan tersebut. Maka ini hadisnya adalah hadis ini adalah hadis yang lemah dari sisi sanadnya, dari riwayat Imam Malik. Tetapi ada jalur yang sahih, jalur yang lain yang sahih dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mengancam orang yang ketika dia membasuh mata kakinya tidak kena basuhan. Ada jalur lain, jalur yang sahih ya. Oleh karena itu ya, walaupun sanad di Imam Malik ini sanadnya lemah, tapi dia bisa dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain sehingga dihukumi ya hadis ini adalah hadis yang hasan di Muwatta ini. Taib. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wailun, ya, celaka, ya. Para ulama berselisih wail itu. Wail itu apakah dia salah satu ungkapan celaka maknanya, ataukah dia adalah sebuah lembah di neraka? Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama kata wail ini. Apakah dia lembah di neraka ataukah dia ya ungkapan ya cacian, ya. Para ulama mengatakan intinya ini adalah ancaman, ya. Ancaman bagi siapa?
bagi orang yang ketika berwudu mata kakinya tidak kena basuhan. Ya. Ada mata kakinya tidak kena basuhan. Dan ini salah satu dosa besar. Karena segala dosa yang ada di situ ada bentuknya ancaman, ya, atau bentuknya di situ ada laknat, misalnya dilaknat orang melakukan demikian di dalam hadis tersebut, maka itu ciri dosa besar. Atau ada hukumannya, ya, maksudnya melakukan dosa ini dihukum ini, atau diancam tidak masuk surga, maka itu juga ciri dosa besar. Maka di hadis ini, wailun lil aqabi minan nar, diancam dengan neraka orang yang tidak kena basuhannya. Maka ini penting. Ketika seseorang berwudu, maka dia berusaha ya memperhatikan basuhan kakinya. Ya. Jangan tergesa-gesa ketika seseorang berwudu. Tetapi pula jangan sampai akibat kehati-hatian ini membawa kepada was-was. Ya, membawa kepada was-was ini juga jangan. Ya, karena ada dua manusia ketika berwudu ini. Ada orang yang bermudah-mudahan, ya, tidak sempurna wudunya. Nah, ini juga keliru. Ada orang yang berlebih-lebihan, ya, di dalam berwudu akibat penyakit was-was. Dan khususnya kaum wanita. Ya, kaum wanita ini sering sekali terkena, dan pria juga banyak, tetapi lebih banyak lagi di kaum wanita, ya, penyakit was-was ini. Ya, maka ini bahaya. Ya, ini bahaya. Jadi dia basuh, ya, berkali-kali, ya, padahal sudah kena basuhan, tetapi tetap saja dia ada bisikan-bisikan syaitan yang membisikinya. Ya, maka ini hati-hati, ya. Dan biasanya pintu was-was itu pertama kali masuk dari pintu bersuci. Ya, syaitan itu masuk dari pintu bersuci. Ya, seseorang diganggu bersucinya. Ya, setelah itu baru ia masuk ke dalam solat, ya, mengangkat takbir tidak bisa, ya. Terus kalau sudah bisa mengangkat takbir, membaca surahnya terpuntal-puntal, ya, membaca Al-Fatihahnya terpuntal, seperti kada sampai. Ya, kadang-kadang sebagian itu saking di was-wasnya itu dia keraskan suaranya bacanya, ya, biar tambah yakin dia, ya. Dan terus beranjak sampai puncaknya diganggu keimanannya kepada Allah. Ya, makanya akhirnya orang was-was itu apa? Intinya apa? Dia akhirnya malas beribadah. Ketika melaksanakan ibadah berat rasanya. Ketika dia melaksanakan apa saja dia berat untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena dia dibikin capek oleh syaitan. Ya, dibikin capek oleh syaitan, sehingga ketika dia melakukan ibadah apa saja merasa berat baginya, ya. Dan ini bahaya. Maka penting, ya, kita hati-hati dalam masalah ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Ibnu Syihab, an Abi Idris Al-Khawlani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadda'a falyastathir wa man istajmar falyutir. Dari Ibnu Syihab, yaitu dari Imam Az-Zuhri, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa ketika dia berwudu, ya, maka hendaknya dia mengeluarkan air dalam hidungnya ketika dia setelah beristinsak. Wa man istajmar falyutir. Dan barang siapa beristijmar, maka hendaklah istijmar itu dilakukan dengan bilangan ganjil. Adapun hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan dua permasalahan. Permasalahan pertama masalah istisar. Intisar ini sudah kita jelaskan, yaitu mengeluarkan air dari hidung, dan ini sudah kita jelaskan hukumnya. Yang kedua, permasalahan kedua dari hadis ini adalah istijmar. Kata Nabi, barang siapa beristijmar maka hendaklah bilangannya witir. Istijmar itu apa? Istilah istijmar itu adalah seseorang membersihkan najis, kotoran yang ada padanya dengan menggunakan selain air. Bisa menggunakan batu, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan tisu. Di sini kata Nabi SAW, hendaknya beristijmar itu falyutir, maka hendaknya dia witir. Apa hukumnya seseorang beristijmar, ya, tidak witir? Ya, misalnya dia mengusapnya dengan 2 kali usapan saja, dengan batu 2 kali batu saja, apa hukumnya? Para ulama mengatakan bahwasanya witir itu hukumnya wajib. Bilangan witir itu hukumnya wajib. Witir yang wajib adalah witir yang paling minim, yaitu 3 kali usapan. 3 kali usapan. 3 kali usapan ini, ya, bisa menggunakan
3 batu. Ya, kalau seorang menggunakan batu, tidak ada air, bisa menggunakan 3 batu, atau dia bisa menggunakan batu yang besar tetapi memiliki sisi yang besar. Ya, kalau misalnya kita menggunakan batu yang besar, ada sisinya, apalagi model kayak batu gunung ada 2 sisi, 3 sisi semacam itu. Maka ini cukup. Ya, ini cukup ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Salman Al-Farisi, nahana Nabi sallam anil istinja aqal min salasati ahjar, ya. Nahana ayastanja bi aqalli min salasati ahjar. Sebagaimana dalam hadis Salman, sesungguhnya Nabi sallam melarang kita beristinja kurang dari 3 batu. Maka beristinja itu ya harus witir, minimal apa? 3. Kalau lebih dari 3, Ustadz, boleh tidak? Boleh. Afdalnya ditutup dengan witir. Tapi kalau seandainya 4, Bang, kada apa-apa lah, enggak apa-apa. Yang penting tidak boleh kurang dari 3. Ya, kecuali batunya tadi memiliki sisi. Tinggal ada permasalahan dalam masalah istinja. Masalah istijmar ini adalah permasalahan larangan Nabi SAW. Seseorang ketika dia bersuci, beristinja atau beristijmar, dilarang kita ya memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga kita dilarang oleh Nabi SAW, ya, dilarang juga kita oleh Nabi SAW membersihkan atau menyiram air, menyiram kemaluan tersebut juga, atau membersihkannya juga dengan tangan kanan, dilarang. Taib. Kalau beristijmar gimana, Ustaz? Ya, kalau kita ya, tentu orang beristijmar dengan tangan kiri tidak bisa, dia harus dia memegang salah satu tangannya, memegang kemaluannya kalau dia menggunakan batu. Kalau dia memegang tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya dia menggunakan batu, ya, dia menggunakan batu, kemudian atau dia menggunakan batu untuk membersihkannya dengan tangan kanannya, tangan kirinya memegang kemaluannya, maka ini juga dilarang. Ya. Terus gimana caranya beristijmar? Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya caranya adalah ya, dia pegang dengan tangan kirinya. Kemaluan tersebut dia pegang dengan tangan kirinya. Tangan kanannya memegang batu, kemudian tangan kirinya lah yang menggerakkan. Jadi tangan kirinya yang menggerakkan, bukan tangan kanannya, tapi tangan kirinya lah yang menggerakkan. Ini cara istijmar yang benar. Ya. Sehingga dia tidak terkena larangan Nabi SAW. Taib. Kemudian ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Yahya ibni Muhammad ibni Tahla an Utsman ibni Abdurrahman anna abahu haddathahu annahu ra'a Umar yatawadda wudu'an lima tahta izarihi bil ma'. Dari Yahya bin Muhammad ibn Tahla, dari Utsman bin Abdurrahman, sesungguhnya bapaknya telah memberitakan kepadanya, sesungguhnya beliau melihat Umar, beliau berwudu menggunakan air yang bekas digunakan untuk beristinja. Kata tahta izarihi bil ma', ini ungkapan adalah sesuatu di bawah di bawah sarung. Ya, di bawah sarung itu ungkapan beristinja biasanya. Ya, tetapi dan ini subhanallah ya. Ini perlu kita contoh ya. Bagaimana para salaf itu mereka kadang-kadang ya dalam masalah ilmu pun juga mereka berhati-hati ya, tidak vulgar ya, menyampaikan segala sesuatu. Kadang mereka pakai bahasa kinayah semacam ini. Lima tahta izarihi bil ma' ya. Kenapa? Ya emang juga kita kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang tidak bertata ketika dia bicara menyebutkan sepulgar-pulgarnya. Maka ini kurang tepat juga ya, kecuali tidak bisa dipahamkan kecuali dengan itu. Ini sahabat pakai mereka bahasa kinayah ya, bahasa ungkapan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berwudu menggunakan sisa air yang dipakai tadi untuk beristinja. Tujuan Imam Malik memuat asar ini ingin menjelaskan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berwudu atau beristinja menggunakan air. Karena ada sebagian pendapat
dan ini dinisbatkan juga kepada Umar, dan ini juga dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya melarang beristinja menggunakan air. Kenapa kata mereka? Karena istinja air itu adalah dari sesuatu makanan, ya makanan. Maka tidak masa makanan digunakan untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Ini mubadzir kata mereka, ya israf, ya. Karena air itu diminum, ya. Maka ketika digunakan untuk bersih-bersih, maka ini dari apa? Dari israf. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak benar. Ya, pendapat yang tidak kuat. Di sini Imam Malik membantah bahwasanya Umar sendiri, ya beliau membolehkan istinja dengan air, dan Nabi SAW beliau beristinja dengan air. Maka beristinja dengan air itu terjadi ijma di kalangan para ulama bahwa boleh, ya seseorang beristinja menggunakan air. Taib. Kita lanjutkan. Su'ila Malik an rajulin tawadda'a fanasiya فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل وجهه فقال أما من غسل وجهه فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان بمكانه أو بحضرة ذلك. Ditanya Imam Malik, ada seseorang, dia berwudu, kemudian dia lupa. Dia membasuh mukanya sebelum berkumur-kumur. Jadi dia basuh muka sebelum berkumur-kumur. Atau dia membasuh tangannya sebelum dia membasuh mukanya. Maka Imam Malik pun menjawab, barang siapa, kata beliau, membasuh wajahnya, ya, maka hendaklah setelah itu dia berkumur-kumur. Kalau dia lupa tadi di awal berkumur-kumur, ya, langsung dia membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajah keingatan, tadi saya belum berkumur-kumur. Maka kata Imam Malik, maka berkumur-kumur setelahnya. Berkumur-kumur setelahnya, dan tidak perlu lagi mengulangi membasuh mukanya. Kemudian, adapun kata beliau yang membasuh kedua tangannya sebelum membasuh mukanya, maka hendaklah dia basuh mukanya kembali, kemudian dia ulangi basuhan kedua tangan tersebut. Ya. Maka di sini Imam Malik, ya, beliau, ya, menjelaskan sebuah kaidah penting. Kalau kita berwudu kelupaan, ya, salah satu anggota wudu kita nggak dibasuh. Contoh, ulun membasuh muka, membasuh tangan, kemudian langsung membasuh kaki, kada ingat mengusap kepala. Ya, pas hendak masuk masjid, nah kenapa peci ini kada terlepas, kada basah? Oh, tadi kada ingat membasuh apa? Kepala, mengusap kepala. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengulangi wuduknya dari awal, ataukah seperti apa? Maka yang benar adalah dia mengusap kepalanya. Kalau misalnya jaraknya tidak terlalu lama, ya, antara lupanya itu tidak terlalu lama, maka dia ulang usap kepalanya. Dia ulang usap kepalanya, kemudian dia basuh kakinya. Tidak perlu dia memulai dari awal lagi, dari membasuh muka atau membasuh kedua tangan. Seperti itu pula kalau seandainya kita ragu ada yang kada terkena basuhan. Contoh, saya berwudu, membasuh kedua tangan, mengusap kepala. Setelah hendak membasuh kaki, melihat di tangan nih kayak kada kena basuh, misalnya sikunya, misal, ya, kayak kering, kada kena basuh. Ragu tadi sampaikah kadakah? Ya, tadi sempurnakah kadakah wudunya? Kena basuhan atau kadakah? Ragu. Ini apa yang harus dilakukan? Maka dia ulang basuh tangannya. Basuh tangannya, kemudian dia ngusap kepalanya lagi dan membasuh kakinya. Karena ada sebagian orang kadang dia ragu, ya, terkena atau kadakah, pas tuntung berwudu langsung dibasuh sedikit sudah selesai. Ya, nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Tetapi dia mengulang, ya, basuhan yang tidak kena tersebut kemudian lanjut. Ya, kalau tangan yang tidak kena, tangannya dibasuh kemudian lanjut dia apa? Mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya. Taib. Kemudian juga
ini ada juga ditanya Imam Malik, wasu'ila Malik an rajulin tawadda'a wa nasiya ay yatamatmat aw yastanthir hatta shalla. Qala laisa alayhi ay yu'id as-shalah wa yatamatmat wa yastanthir lima yastaqbil in kana yuridu as-shalah. Ditanya pula Imam Malik tentang laki-laki berwudu kemudian dia lupa untuk berkumur-kumur atau mengeluarkan air ke dalam hidung, ya. Mengeluarkan air dari dalam hidung sampai dia sholat, ya. Maka kata beliau, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya, ya. Maka hendaklah dia berkumur-kumur dan beristinthar, ya, dan dia menghadap kiblat jika dia menginginkan sholat. Di sini Imam Malik beliau melihat bahwasanya berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Dan ini juga yang kita tegaskan, bahwasanya berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Tetapi memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib, ya. Ada istinsar itu keharusan. Kalau ada orang masukkan air ke dalam hidung, kadang mengeluarkan, ini keterlaluan, ya. Ya, kalau sampai kada ingat ini luar biasa, ya. Karena jarang orang tidak ingat. Tapi maksudnya di sini adalah bahwasanya orang ini tidak melakukan istinsyak, ya, tidak melakukan istinsyak karena mungkin hampir dipastikan tidak jarang orang masukkan air ke dalam hidung kemudian kada dikeluarkan lagi, ya, jarang. Tapi maksudnya di sini adalah dia lupa apa istinsyak. Karena keharusan istinsyak itu apa? Orang mengeluarkan air dari hidungnya. Taib. Kita masuk hadis berikutnya, bab wudu'in naim, bab wudu'nya orang yang tidur. Berkata Imam Malik, an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Dari Abi Zinad, dari A'rad, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh tangannya sebelum dia memasukkannya di dalam bejana. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tadi malam tangannya berdiam, di mana tadi malam tangannya tinggal. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan perintah untuk membasuh tangan kita kalau kita bangun dari tidur. Apa hukum membasuh tangan ini? Ketika bangun dari tidur hukumnya wajib. Ya, seseorang ketika bangun dari tidur wajib dia membasuh kedua tangannya. Taib. Ustadz, tidur yang mana dimaksudkan di sini? Apakah tidur malam ataukah tidur siang? Kalau bangun waktu siang guring, bangun, ya. Apakah bangun dari tidur siang itu juga wajib membasuh kedua tangannya? Ataukah tidur di waktu pagi, bangun dari habis pagi, wajib juga membasuh kedua tangannya? Maka jawabannya adalah, ya, tidur malam. Yang wajib membasuh ini adalah tidur malam. Baik itu dia bangunnya di tengah malam, wajib dia basuh. Atau bangunnya di waktu subuh, maka wajib dia basuh. Dari mana kita katakan ini tidur malam? Karena perkataan batat. Kata batat itu adalah tidur di malam hari. Orang tidur di malam hari. Maka orang yang tidur di malam hari wajib ketika dia bangun dari tidurnya maka wajib dia basuh karena tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Iya. Ada sebuah athar. Iya. Dan ini ada sebagian orang dia mengingkari hadis ini. Kata dia, saya tahu di mana tadi malam tangan saya tinggal. Ya, saya ngerti. Dia ingin mengatakan tidak perlu membasuh. Kenapa? Kata dia, saya paham betul tangan saya tidak mungkin menyentuh apa-apa. Saya tahu di mana tangan saya tempat tinggal. Kemudian subhanallah Allah tampakkan kepada orang ini ketika dia berkata demikian, ya, ketika subuh-subuhnya didapati, ya, tangannya masuk ke dubur kemudian menembus duburnya. Tidak bisa diambil lagi, ya, tangannya. Tidak bisa dia keluarkan. Ya, dan ini akibat orang mengingkari sunnah dan ini bahaya. Ya, orang mengingkari sunnah ini luar biasa. Dan ini bisa jadi kekufuran. Ya, orang mengingkari sunnah
Nabi SAW. Karena sebagian masyarakat itu ada dua tipenya. Ada orang yang tidak menjalankan sunnah karena dia tidak mampu, tapi dia tidak mengingkari. Dia tahu ini sunnah, tapi dia tidak mampu menjalankannya. Ya ini tidak ada masalah. Ya orang semacam ini dia berdosa akibat dia tidak menjalankan perintah. Ya, sampai di situ saja. Tapi yang bahaya adalah orang yang dia sudah tidak menjalankan sunnah Nabi SAW, perintah-perintah Nabi SAW, kemudian dia mengingkari. Ya, dia mengingkari, bahkan menghina ini bahaya sekali. Dan ini bisa membatalkan keislaman seseorang, dan ini bahaya. Ya, dan ini banyak ya peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Salah satu juga ada seorang pada masa Nabi SAW disuruh oleh Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanannya. Kata orang ini, mastata'tu wahai Rasulullah, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kata Nabi SAW, semoga engkau enggak bisa selama-lamanya. Ya. Dan kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, saya melihat orang tersebut tidak bisa mengangkat dengan tangan kanannya, akibat didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Dan itu banyak. Ya. Ada kitab yang bagus ya membaca ini. Kita kalau membaca kitab itu semangat kita menjalankan sunnah. Ada kitabnya Ta'dhimus Sunnah punya Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani. Itu Ta'dhimus Sunnah, belum menyebutkan asar-asar, peristiwa-peristiwa orang yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau sebutkan. Kalau antum baca itu semangat antum mengerjakan sunnah Nabi SAW. Ya. Beliau menyebutkan banyak sekali kejadian pada masa salaf. Ya. Ada sebagian orang dulu ya orang-orang zindik. Ya. Dulu orang-orang zindik munafikin. Ya. Ya, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dia Islam tapi dia tidak senang dengan Islam. Dulu para salaf ketika mereka pergi ke masjid ya, mereka mengatakan ya dia ingin mengingkari hadis Nabi SAW, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang pergi ke masjid, Anda ketika pergi ke masjid dibentangkan oleh para malaikat sayap mereka untuk Anda. Kenapa? Karena senang terhadap apa yang Anda datangi ke masjid ini, mencari ilmu. Saking senangnya malaikat membentangkan sayapnya bagi kita semua untuk diinjak. Ya. Kemudian orang ini mengingkari. Ya. Orang ini setiap ada orang pergi ke majlis, ke halaqah, ya majlis ilmu, dia mengatakan, angkat kaki kalian, sesungguhnya kalian telah menginjak sayapnya malaikat. Dia setiap kali orang pergi ke masjid dikuciakinya, disambatinya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah itu ketika dia teriak-teriak tersebut, orang itu pun tidak bisa bergerak. Ya, terkena penyakit lumpuh dia. Ya. Seperti orang terkena masyrul, ya, orang stroke, nggak bisa apa-apa dia. Ya. Allah langsung hukum. Kadang-kadang Allah tampakkan. Ya. Orang mengingkari sunnah Nabi SAW. Dan saya juga pernah di depan mata saya juga pernah saya melihat orang yang benci sunnah Nabi SAW dan Allah tampakkan saat itu juga. Ya. Ada pernah saya melihat dan ini kejadian. Ya, ini kejadiannya mungkin 16 tahun yang silam. Ya. Orang melempar sutrah. Ya. Imam sholat naruh sutrah di depannya, dia tidak senang. Ya, ada sutrah di depannya, imamnya menaruh sutrah, kemudian dia maju ke depan, kemudian dilempar sutrahnya. Tidak senang dia, imam itu pakai sutrah. Dan subhanallah, saat itu orang itu berudu. Ya. Berudu, subhanallah, tiba-tiba dia di hidungnya itu keluar darah, memancar seperti kalau kita melihat sapi digorok itu deras sekali, luar biasa. Langsung pingsan orangnya. Kadang-kadang Allah tampakkan, ya Allah tampakkan orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, dan itu bahaya, ya, dan itu sangat bahaya sekali. Taib. Di sini ya Imam Malik, ya, tujuan beliau membawakan hadis ini, beliau ya ingin menjelaskan bahwasanya ya ingin menjelaskan tentang masalah tidur itu, apakah harus berwudu ataukah tidak. Di sini beliau menyebutkan beberapa asar. Di antaranya di sini beliau sebutkan an Zaid ibn Aslam an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala idza nama ahadukum muttaji'an falyatawadda. Dari Zaid bin Aslam, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika tidur salah seorang di antara kalian dengan terlentang, ya muttaji'an itu dengan tiarap, ya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Asar ini asar yang lemah.
Asar ini adalah asar lemah. Kenapa? Karena Zaid bin Aslam ini tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Beliau tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tetapi para ulama berselisih tentang masalah tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ya, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Di antaranya adalah hadis ya sahabat ya, kata Anas ya, amaran Nabi sallam alla nanzi'a khifafana. Nabi sallam memerintahkan kami agar kami tidak melepaskan terompah-terompah kami kecuali illa min janabatin wa ghaitin wa baulin wa naumin. Kecuali ketika kami junub atau berak, kencing atau tidur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidur itu ya membatalkan wudu. Ya. Maka para ulama berselisih tentang masalah tidur ini dengan 8 pendapat. Tidur ini membatalkan wudu ataukah tidak, ya. Maka intinya tidur ini dia membatalkan wudu kalau seandainya hilang akalnya. Hilang akalnya apa? Dia tidak mengerti lagi apa yang di sekitarnya. Ya, apa yang di sekitarnya, ya. Orang berpender kada tahu lagi. Ya, apa yang dipenderkan, ya. Orang ya, berbicara di sampingnya kada tahu lagi, ya. Maka kata para ulama dhabit, ya. Para ulama mengatakan ciri orang itu tidurnya nyenyak, ya. Pertama di antara sebagian mereka mengatakan bahwasanya ya tidur yang lama. Ya, tidur yang lama itu ciri orang kada tahu lagi di sampingnya ada apa-apa, ya. Ya. Yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan air liurnya menetes. Ya, orang kalau sudah tidur beliuran itu tanda dia tidur nyenyak. Ya, tanda dia tidur nyenyak, ya. Kemudian, ya yang ketiga dia tidak mendengar suara di sampingnya. Adapun orang terkelap sedikit bahasa kita, ya, ngantuk-ngantuk, ya, apalagi mungkin khutbah Jumat ceramah, ya, ngantuk-ngantuk apa macam, ya. Tapi bangun aja, ya, apalagi ditunjuk ustadz yang di belakang langsung. Misal, ya, langsung sigar, ya. Ya, maka ini tidak tidak dia terjaga. Dia terjaga, dia masih sadar. Buktinya apa? Kalau ditunjuk sidin paling siap. Ya. Jangan-jangan aku ditunjuk nih, ya. Macam. Maka itu bukti dia tidurnya cuma terkelap saja. Ya, tidak hilang kesadarannya. Maka orang yang tidak hilang kesadarannya ini ya ngantuknya sedikit ya atau menunduk-nundukkan kepalanya, ini tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah kata Anas, kana ashabun Nabi SAW yanamun summa yusallun wa la yatawaddau. Kata Anas, sesungguhnya sahabat Nabi ketika mereka menunggu salat, mereka ketiduran. Ya. Sebahagian disebutkan bahkan terdengar suara dengkur mereka. Ya. Kemudian mereka bangun, ya, datang Nabi, mereka bangun dan tidak berwudu. Salat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya terus tidur mana yang membatalkan? Tidur yang hilang kesadaran. Kalau masih tidak hilang kesadarannya, maka tidur tersebut tidak membatalkan wudu seseorang. Taib. Kemudian Imam Malik berkata lagi, Imam Malik meriwayatkan an Zaid bin Aslam anna tafsir hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Berkata Imam Malik dari Zaid bin Aslam, sesungguhnya tafsiran ayat, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka sucikanlah. Dan sesungguhnya jika kalian sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ya, atau kalian ya berhadas kecil, buang hajat, ya, atau kalian aula mastumun nisa, ya, berjima, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan sa'i dan tayyib. Maka basuhlah wajah-wajah kalian,
usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari debu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud Imam Malik membawakan ayat ini, beliau ingin menjelaskan pembatal-pembatal wudu. Di dalam ayat ini tidak disebutkan pembatal wudu, yaitu berupa tidur. Tidur di dalam ayat ini tidak disebutkan bahwasanya bagian dari membatalkan wudu. Yang disebutkan di dalam ayat ini yang membatalkan wudu, yang pertama adalah seseorang buang hajat. Buang hajat. Maka keluarnya sesuatu ya dari sabilain, dari dua jalur depan, jalur muka, ini adalah pembatal wudu. Ya, pembatal wudu, dan ulama berijma dalam masalah ini. Adapun sesuatu yang tidak biasa keluar dari dua jalur, apakah itu membatalkan wudu, terjadi khilaf. Contoh, biasanya keluar di dubur seseorang cacing kremi misalnya. Apakah itu membatalkan wudu dia? Atau sebagian wanita keluar di bagian depannya dia suara, kayak seperti suara kentut. Dan ini sering terjadi pada kaum wanita. Ya, soalnya kentut itu keluar dari belakang, tapi ini keluar dari depan. Apakah itu juga pembatal wudu? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah pembatal wudu itu ada sesuatu yang najis, berkaitan dengan sesuatu yang najis, ataukah pembatal wudu itu akibat tempat di mana tempatnya dia yang keluar? Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya pembatal wudu itu dilihat dari najisnya atau tidaknya. Ketika itu tidak najis, maka dia tidak batal. Makanya sebagian ulama menganggap suara seperti kentut keluar dari kaum wanita bagian depannya, maka itu tidak membatalkan wudu. Sebagian para ulama. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan najis. Karena kata mereka yang keluar dari dua jalur itu ibrahnya adalah najisnya. Sebagian ulama tidak. Apa saja yang keluar dari dua jalur tersebut, maka itu najis. Maka itu pembatal wudu. Najis atau tidak. Pendapat kedua ini pendapat yang paling hati-hati. Kenapa? Dan ini lebih dekat kepada dalil. Karena Nabi SAW mengatakan kentut itu batal. Padahal kentut itu apa? Tidak najis. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW membatalkan wudu. Oleh karena itu kata para ulama yang keluar dari dua jalur ini, maka apa saja yang keluar dari dua jalur ini, maka itu membatalkan wudu. Ya, keluar cacing, ya ulat misalnya, ya, dan bisa ada orang kadang-kadang contohnya itu seperti kermian ya. Orang kermian ya keluar dia ketika apakah itu membatalkan wudunya ataukah tidak. Ya, maka pendapat yang paling berhati-hati ini adalah membatalkan wudu. Kecuali seseorang yang tidak mungkin dia hindari, pasti itu akan keluar. Contoh, sebagian kaum wanita itu ada sesuatu yang salah ya, emang karena ada kerusakan di dalam tubuhnya, wallahu a'lam. Setiap kali dia ruku pasti keluar suara dari depan. Ya, ada sebagian kaum wanita demikian, dia setiap kali ruku atau sujud pasti keluar suara seperti suara kentut atau seperti suara kentut, tapi datangnya dari depan bukan dari belakang. Kalau ini sering terjadi pada kaum wanita, artinya setiap kali dia ruku pasti keluar, setiap kali dia sujud pasti keluar, tidak bisa dihindari. Maka ini para ulama mengatakan ini tidak mengapa dia lanjut sholatnya. Ya, tidak perlu dia mengulangi wudunya, karena ini dalam bab dikasih uzur ya. Tetapi kalau sekali-kali saja, maka ini batal wudunya. Baik. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian tadi disebutkan di dalam ayat ini pembatal wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur. Kemudian para ulama mengatakan juga ya, jika seandainya kencing dan kotoran tersebut keluarnya bukan dari dua jalur, tapi jalur yang lain. Ya, semacam misalnya sebagian orang kadang-kadang dioperasi ya, dua jalur tersebut kemudian keluar dari perutnya ya, dikasih selang kemudian dari perutnya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, ketika dia tidak keluar dari dua jalur tapi dari jalur lain, apakah itu juga membatalkan wudu? Pendapat yang paling rajih kalau para ulama itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu ya, maka dia wajib juga berwudu ya. Taib. Kemudian dalam ayat ini disebut lamastumun nisa.
Ya, kata lamastumun nisa ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa artinya? Artinya lamasa itu apakah menyentuh wanita ataukah lamasa itu artinya berjima? Ya. Terjadi dua penafsiran. Penafsiran yang paling kuat dalam masalah ini adalah makna lamastumun nisa ini adalah artinya berjima. Kenapa? Karena menyentuh wanita itu, ya, kalau kita lihat dalil-dalil, pendapat yang paling kuat wallahu alam, dan pendapat sama-sama ya pendapatnya kuat, tapi yang paling kuat ada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW setiap kali beliau sholat tahajud, ya pernah sholat tahajud, kadang-kadang kaki Aisyah itu berada di tempat sujud Nabi. Nabi setiap kali sujud beliau pindahkan kaki Aisyah dan Nabi menyentuh, dan beliau tidak membatalkan wudu beliau. Dan juga Aisyah pernah, ya, kadang-kadang Aisyah ketika tidur beliau meraba-raba mencari Nabi, ya. Ternyata beliau dapati Nabi sedang dalam sholat, dan Nabi pun tidak membatalkan wudu beliau. Yang ketiga di antara dalilnya, Nabi SAW pernah menggendong Umamah binti Zainab, cucu beliau, cucu wanita beliau, Umamah, ya, binti Zainab, digendong oleh Nabi SAW ketika sholat, dan Nabi tidak membatalkan wudu beliau. Kalau seandainya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, niscaya Nabi SAW membatalkan sholat beliau. Dan di antara dalil yang paling kuat juga, ya, mengatakan kalau seandainya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, bagaimana hukumnya jika seorang wanita menyentuh wanita lain? Ya, kata ayat ini lamastumun nisa, apakah ini berlaku laki-laki menyentuh perempuan? Terus bagaimana kalau perempuan menyentuh perempuan? Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya sepakat yang mengatakan tidak membatalkan wudu, yang mengatakan batal wudu, mereka mengatakan wanita menyentuh wanita tidak batal. Terus apa bedanya laki-laki dengan wanita? Ya, maka ini dalil yang sangat kuat bahwasanya menyentuh wanita, tentu saja menyentuh wanita ini maksudnya adalah keluarganya. Adapun menyentuh wanita yang bukan mahram berdosa kecuali tersentuh. Maka itu, ya, tidak membatalkan wudu. Maka yang dimaksudkan dalam ayat di sini adalah berjima. Kemudian di dalam ayat ini tidak disebutkan pembatal lain. Imam Malik ingin datang kepada ayat ini dari sisi penafsirannya. Dari sisi penafsirannya apa? Bahwasanya beliau ingin mengungkapkan perkataan Zaid bin Aslam, bahwasanya kata Zaid bin Aslam, inna dzalika idza kumtum minal madhaji. Bahwasanya perkataan Allah idza kumtum ila shalah, wahai orang beriman, jika kalian mendirikan sholat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maksud mendirikan sholat ini adalah ketika kalian bangun dari tidur kalian untuk mendirikan sholat. Nah, di sini beliau ingin beristinbat bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Di sini beliau ingin beristinbat dari tafsiran Zaid ibni Aslam bahwasanya tidur itu membatalkan wudu, dan kita jelaskan bahwasanya yang membatalkan adalah kalau seandainya hilang kesadaran. Dan di sini tidak disebutkan pembatal wudu yang lain. Ada pembatal wudu yang lain juga yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu berdasarkan pendapat yang rajih, ya, itu membatalkan wudu. Kapan dia membatalkan wudu? Dengan dua syarat. Pertama, dia menyentuhnya tidak pakai pembatas, ya, tidak pakai pembatas, langsung bersentuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyentuhnya dengan tangannya, kafnya. Kalau tersentuh lengannya tidak batal. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man massa dzakarahu, dalam sebagian riwayat man adda ila farjihi biyadihi, kata Nabi SAW, barang siapa menyentuh kemaluannya dengan tangannya. Iyad itu di dalam bahasa Arab, yaitu artinya adalah kaf, adalah telapak tangan. Makanya orang kalau mencuri dipotong telapak tangannya, bukan tangannya sini dipotong, ya, tapi dipotong adalah telapak tangannya, karena iyad itu apa? Adalah telapak tangan. Maka kata iyad di dalam Al-Quran semua telapak tangan. Maka ketika dia menyentuh dengan telapak tangannya, itu yang membatalkan. Kalau tersentuh misalnya dengan lengannya, dengan bahunya, maka tidak batal. Oleh karena itu pendapat yang paling benar dalam masalah ini tidak kalau seandainya dia menyentuh dengan sengaja,
maka batal wudunya. Sengaja atau tidak sengaja, maka batal wudunya. Kalau tanpa ada pembatas atau tempat pembatas. Tapi Ustaz, kalau dikatakan batal, terus bagaimana kalau seandainya menyentuh kemaluan orang? Contoh, orang punya anak kecil, anak bayi. Sang ibu misalnya menggandikan popok anaknya, kemudian tersentuh, beliau sudah berwudu, kemudian dia menggantikan popok anaknya misalnya, ya, apakah batal wudunya ketika dia tersentuh kemaluan anaknya? Maka jawabannya tidak batal, karena yang membatalkan wudu adalah ketika dia menyentuh kemaluannya sendiri. Adapun menyentuh kemaluan yang lain maka tidak batal. Sama juga seseorang tersentuh kemaluan hewan misalnya, kebetulan ada kucing ya di rumahnya, kemudian tersentuh kemaluannya, ya batal apa tidak batal? Ya. Maka yang batal itu adalah ketika tersentuh tersentuh kemaluannya sendiri. Adapun kemaluan yang lain seperti anaknya, ya anaknya yang bayi misalnya, tersentuh dia gantikan bajunya misalnya, maka ini insya Allah tidak membatalkan wudunya. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ya kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya langsung? Kalau silahkan. Tes. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang telah berwudu sambil menunggu waktu sholat tiba berikutnya dia makan, apakah dia akan mengulang wudunya kembali? Ya, jazakumullah khair. Kalau seandainya makannya bukan daging onta, tidak perlu dia mengulang wudunya. Tapi kalau makannya daging onta, ini batal wudunya. Nah, tergantung apa yang dimakan. Kalau seandainya dia makannya daging onta, itu batal wudunya. Karena ada hadis Nabi SAW bahwasanya makan daging onta itu batal. Ya, apa ini? Ulun makan ke dagingnya, saya tulangnya aja dapat batal juga. Ya, daging tulang sama, ya. Maka gajihnya pun sama. Yang sama itu berkaitan dengan onta batal. Ya. Adapun selain itu, makan selain daging onta maka tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Iya. Beristinja ya boleh dengan air, boleh dengan batu. Tidak ada yang lebih utama. Boleh seorang menggunakan air, boleh menggunakan batu. Mana yang lebih mudah bagi seseorang? Ya, kadang-kadang sebagian orang beristinja lebih mudah menggunakan tisu, ada sebagian orang. Ada sebagian orang kadang-kadang lebih mudah menggunakan air, maka tergantung. Taib. Ini pertanyaan online ya. Kita jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil berwudu saat membasuh kaki menggunakan jari kelingking untuk menggosok sela-sela jemari kaki? Tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya. Maka gosok aja, boleh dengan ibu jari, boleh dengan tangan apa saja, tidak ada masalah. Ya, tidak harus dengan jari kelingking. Taib. Bismillah, ulun bertanya tentang batasan sutrah bagi laki-laki dan perempuan. Sutrah itu batasannya tingginya adalah muakhiratul rahli, kata Nabi SAW. Seperti pelana kuda. Pelana kuda itu kalau kita hitung dengan lengan kita, ya seperti 2/3 lengan kita ini. Ya, kurang lebih. Kalau ini lengan kita batasannya dari sampai sini, maka 2/3-nya segini, ya, segini, ya. Segini tingginya, ya. Maka itulah batasan sutrah, ya, batasan sutrah. Taib. Kalau seandainya orang itu tidak punya sutrah, Ustaz, boleh tidak kita lewat di depannya? Boleh lewat di depannya kalau jarak sujud dengan antum itu lebih dari sejengkal. Kalau lebih dari sejengkal maka boleh, ya. Tidak ada masalah. Tempat sujud dengan antum. Ya, maka misalnya ada orang sholat misalnya di sini, di shaf 3, saya di shaf pertama sini. Lewat, ya, enggak ada masalah. Bukan lewat di depannya karena jaraknya jauh. Iya. Iya. Taib. Afwan, izin ada pertanyaan. Titipan Ustaz, barakallahu fiik. Pada sholat tahajud, bolehkah memperlama bersujud daripada memperpanjang bacaan ayat Al-Quran saat berdiri? Karena mungkin banyaknya masalah yang ingin dicurhatkan kepada Allah. Maka tidak mengapa. Ya, seseorang berlama-lama di dalam sujudnya, maka tidak mengapa. Ya. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, setelah berwudu memakai skincare dan handy body, apakah batal wudunya? Tidak. Ya.
tidak batal wudunya. Karena hal ini tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Afwan, izin bertanya Ustadz. Tadi membasuh kedua tangan saat bangun tidur adalah wajib. Bagaimana kalau kita saat itu sedang malas? Apakah kita berdosa? Iya, berdosa. Karena kalau wajib ditinggalkan berdosa. Taib. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustadz. Apa hukum menahan kentut atau kencing saat sedang sholat dan saat menjelang waktu sholat? Maka tergantung. Kalau seandainya ditahan sebentar hilang, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya itu mengganggu kekhusyuannya dalam sholat, ya, akhirnya dia tidak fokus, ya, fokus pada menahan itu saja, sehingga dia tidak fokus untuk sholat, maka lebih baik dikentutkan. Ya, kenapa? Karena itu menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Tetapi kalau seandainya, karena kadang-kadang orang menahan kentut ini ada macam-macam, Pak. Ada orang kadang sebentar nahan hilang dia. Ada nahan kentutnya bersamaan sama dia terus, ya. Selalu dia perhatian yang kadang mau terbuka, ya. Kalau ada sedikit buka kentut dia terkentut, ya. Maka ini membatalkan saja. Karena ini mengganggu apa? Kekhusyuan dia di dalam sholat. Maka dilihat, ya. Maka orang masing-masing paham ya bagaimana keadaan dia. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Makan dan minum berdiri. Baik. Sekalian. Hmm. Hmm. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya, banyak benar tapi diingatkan kena ulang. Pertama tentang masalah makan berdiri dan minum berdiri, boleh apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Makan berdiri boleh apa minum berdiri? Yang rajih wallahu alam, yang saya yakini insyaallah tidak mengapa. Karena para sahabat pun pernah mereka makan berdiri dan minum berdiri. Dan Nabi pun juga pernah ya minum berdiri dari majliatan musyrikatin, dari bejana yang tergantung dari kaum wanita musyrikah. Ya, maka insyaallah tidak mengapa, tetapi juga kita harus memperhatikan kesopanan yang ada di sekitar masyarakat kita. Bahwasanya kalau seandainya di masyarakat itu kurang baik, misal ya adabnya kurang baik, orang makan berdiri, ya minum berdiri, ya maka kita duduk. Ya kita duduk, tentunya duduk itu lebih afdal, ya lebih bagus ya seseorang duduk, karena itu sesuatu yang disepakati, ya. Tetapi tidak ada pengharaman tentang masalah ini. Saya rasa pengharaman dalam masalah ini tidak sampai haram hukumnya. Ya palingan ahlul ilm mengatakan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini mengatakan itu sekedar makruh. Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan itu makruh. Wallahu a'lam. Ya terjadi khilaf dalam masalah ini. Kalau ditanya ulun tidak mengatakan itu haram. Ya tidak mengatakan haram. Tentu yang duduk itu lebih bagus, lebih afdal. Baik. Kembali ke pertanyaan beliau. Pertama, apa perbedaan ulama dengan ahlul ilmu mungkin gitu ya? Sebetulnya tidak ada ya ahlul ilmu ya. Kalau ulama itu lebih spesifik lagi ya, orang yang memiliki banyak luas ya. Kadang-kadang ahlul ilm itu kadang-kadang dia spesifik dalam bidang tertentu ya. Tetapi kadang-kadang maknanya juga sama ya. Tergantung siapa yang mengucapkannya ya. Saya kadang-kadang menggunakan istilah ahlul ilm. Kenapa saya sering menggunakan istilah ahlul ilm? Karena itu lebih menurut saya lebih cocok ya ketika kita menisbatkan kepada orang-orang misalnya fuqaha Ahnaf, fuqaha Syafi'iyah, para fuqaha Syafi'i, sedangkan kita tidak tahu secara detail siapa mereka. Tapi mereka ahli di dalam fikih tersebut. Ya, ahli dalam fikih tersebut. Maka itu lebih secara lebih enak diungkapkan ketimbang kita menyebutkan ulama, ya. Menyebutkan ulama, karena kata ulama itu bisa dipahami dia menguasai dalam segala bidang, ya dalam segala, bisa makna luas, bisa dimaknai dengan demikian, ya. Maka kalau kita mengatakan ahlul ilm itu lebih aman dan juga tidak ada masalah menggunakan istilah ahlul ilm. Sebetulnya la musyahata fil istilah.
Ya, tidak boleh kita berantem ke akibat istilah yang berbeda, ya. Pada sama, maksudnya adalah sama ahlul ilmu dan ulama. Tetapi saya kadang-kadang memilih perkataan itu karena lebih enak aja bagi saya. Ya, menggunakan istilah tersebut. Taib, yang kedua tadi masalah menggerepokkan lah furqa. Ada hadisnya lemah itu. Hadis yang melarang menggerepokkan ketika menunggu sholat, ya menganyam tangan di waktu sholat, hadisnya lemah. Maka boleh. Ya, itu bisa antum nggak tahu di YouTube di sini ada. Bisa, saya pernah jelaskan itu di ceramah ya Kota Baru tentang masalah hukum tasybik, ya, apa macam. Saya pernah jelaskan itu secara detail, saya jelaskan di sana. Maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika beliau lupa sholat, entah itu di sholat zuhur atau sholat asar, rawinya ragu meriwayatkan hadis tersebut. Beliau ketika itu sholat asarnya 2 rakaat saja. Setelah itu beliau keluar dari masjid sembari beliau mentasybik, ya, menganyam seperti ini tangan beliau, ya. Di sini kata para ulama ini dalil yang mengatakan boleh menganyam itu. Kalau saat ini tidak boleh, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Maka menganyam itu boleh, menggerepokkan juga boleh, ya. Yang penting jangan mengganggu aja, ya. Orang di sampingnya tepok misalnya, orang lagi sembahyang. Maka yang penting kada mengganggu, tidak ada masalah. Taib. Yang ketiga tadi pertanyaannya tentang masalah apa tadi? Ibu tiri. Ya. Apakah itu mahram bagi anak, ya? Maka itu mahram, ya. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, ya. Maka ya bapak tiri, ya, itu mahram bagi wanita anak tirinya. Maka tidak boleh dia menikahi, ya, tidak boleh menikahinya. Wallahu a'lam. Taib. Itu saja mungkin. Terakhir. Terakhir. Ya. Nggih. Iya. 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 Ya, jazakumullah khair. Ya, pertama di hadis itu dijelaskan bangun tidur sebelum dia hendaknya mencuci tangannya sebelum dia memasukkan ke bejana. Artinya sebelum dia mengambil air wudu. Sebelum dia mengambil air itu di situ dia disuruh mencuci. Qabla ayyudkhilahu ma fil ina. Falyaghsil yadah. Kata Nabi sallallahu, janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sebelum dia mencuci tangannya. Artinya sebelum dia berwudu, mengambil air. Ini yang disuruh basuh. Kalau tidak mengambil air, ya, terbangun guring pulang ulun usir kada perlu dicuci. Ya, tetapi dia mengambil, mau ke kamar mandi, mau mengambil air, di sini dia wajib membasuh. Taib. Kemudian yang kedua, tadi saya jelaskan yang membatalkan itu adalah menyentuh kemaluan kita ataupun menyentuh yang lain, entah itu anak, pasangan, ya, hewan misalnya, maka itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.